Halo, selamat malam Tribuners. Oncam Efrinet kembali menjumpai Anda bersama saya Bima Maulana. Tribuners, awal tahun 2022 ini kasus korupsi kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik. Pasalnya pada Rabu 5 Januari 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi. Nah, Tribuners, terkait korupsi di daerah nih, dikutip dari kompas.com, KPK telah mencatat sekitar 300 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi sejak pilkada langsung sejak tahun 2005 lalu. Sementara itu, Tribuners, dikutip dari tribunnews.com juga, sepanjang tahun 2021 ada sekitar 6 kepala daerah di tingkat gubernur dan di tingkat provinsi dan juga kabupaten yang terjerat korupsi. Tentu hal ini sangat memprihatinkan ya Tribuners, apalagi sekarang ini sistem pemerintahan desentralisasi masih diterapkan melalui kebijakan otonomi daerah. Ini berarti daerah memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri, namun malah muncul raja-raja kecil yang berwujud kepala daerah yang mempunyai kesempatan besar berkuasa hingga merembet pada tindakan korupsi. Nah, Tribuners, untuk membahas lebih jauh terkait maraknya kasus korupsi di tingkat daerah yang dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat daerah, Oncam Efrinet kali ini sudah menghadirkan seorang pakar otonomi daerah dari Universitas 11 Maret Kota Surakarta atau UNS Solo, yakni Bapak Dr. Didi Gunawan Soeharto, SSMSI. Langsung saja kita sapa Tribuners. Halo, selamat malam Pak Didik. Selamat malam Mas Bima dan para Tribuners dimanapun berada. Baik, gimana kabarnya Pak Didik hari ini? Ya, agak dingin-dingin sejuk gitu. Tapi masih semangat seger ya Pak ya Ya, untuk semangat. Oke. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukannya apa Pak Didi? Ya, masih seputar ngajar, meneliti, mengabdi dan kegiatan-kegiatan akademik yang lain Mas Bima. Jadi ya keseharian seorang pengajar begitu. Oke, masih berkaitan dengan penelitian di kampus gitu ya Pak ya, dengan Masih ya. berkaitan dengan mahasiswa gitu. Betul ya. Baik Pak Didik, kalau melihat fenomena sekarang ini kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, apakah ini menjadi suatu fenomena gunung es yang selama ini terjadi Pak Didik? Menurut Pak Didik sendiri bagaimana? Iya, bisa jadi ya. Dalam artian begini, apa yang terungkap dan yang terlihat saat ini ya dengan adanya kasus-kasus kita sebut saja penyimpangan administrasi publik yang secara umum begitu. Saya kira itu yang ada di permukaan begitu kan, yang terungkap. Sedangkan yang tidak terungkap atau yang belum terungkap mungkin lebih banyak dari itu dan kita belum tahu kan, belum tahu sampai ketika aparat penegak hukum itu menemukan itu, gitu kan, atau publik mengetahui itu. Ya. Dan sebenarnya ini bukan fenomena baru ya, fenomena korupsi dan secara umum KKN itu sudah lama dan terus berulang gitu kan. Ambil saja misalnya kalau kita tarik ke belakang sejak era otonomi daerah ya, kita sebut saja sejak tahun 1999 ke sini gitu kan. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 di mana itu merupakan tonggak awal otonomi daerah yang real yang dilakukan di Indonesia, itu sudah berulang kali terungkap ya, tertangkap katakanlah baik itu kepala daerah maupun elit-elit politik di daerah, ya, termasuk juga elit birokrat juga itu kan, dalam hal ini adalah aparat-aparat birokrasi. Dan itu sekali lagi menceratkan bahwasanya fenomena ini bukan fenomena baru sebenarnya Mas Bima, dan itu sudah cukup lama berlangsung gitu. Dan kenyataannya memang kita kadang tidak terkaget-kaget ya, misalnya tahun baru sudah ada kasus baru. Karena
kalau saya lihat, saya amati dari perspektif administrasi publik dan juga pemerintahan daerah, memperlihatkan bahwasanya sistem yang ada untuk mengurangi terjadinya penyimpangan itu belum ada perubahan signifikan. Gitu. Artinya apa? Artinya kemungkinan adanya kasus-kasus baru itu sangat mungkin akan terjadi lagi, gitu kan. Sepanjang itu tadi ketika aparat penegak hukum atau publik itu menemukan hal tersebut. Ya. Sekali lagi saya juga agak pendapat dengan apa yang disampaikan Mas Bima tadi. Ini merupakan fenomena gunung es, di mana yang tampak itu baru permukaannya, sementara yang ada di bawah permukaan itu belum belum terungkap gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.